baiklah kalau begitu. Sesuai kontrak kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan coaching. Waktunya itu kurang lebih 20 menit. Apakah adik bersedia? Ya, bersedia Bu. Baiklah, apakah adik tahu apa itu coaching? Tidak Bu. Oke, saya akan jelaskan ya. Coaching itu adalah proses di mana adik akan saya temani untuk bercerita. Di sini adik akan menggali potensi untuk tujuannya adik. Saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian adik akan menjawab dengan jujur, lengkap, agar kita bisa mendapatkan solusinya dengan mudah. Kemudian di sini jawabannya, di sini saya tidak akan memberikan saran ataupun solusi. Ini murni jawaban dari adik sendiri. Apakah adik bersedia? Ya Bu, bersedia. Oke. Ya, proses coaching ini kita tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan beberapa kali, tergantung dari progresnya adik. Tetapi jika adik tidak ingin melanjutkan atau ingin berhenti di sebentar percakapan kita ini, saya akan menanyakan apa alasan adik untuk berhenti melanjutkan proses coaching kita ini. Bagaimana adik, bersedia? Ya Bu, silakan dilanjutkan. Oke, baiklah. Di sini adik apa tujuannya atau goal yang ingin dicapai ingin mengikuti coaching ini? Gini Bu, saya sebenarnya memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi. Jadi saya ingin mengikuti coaching ini, tujuannya itu agar saya bisa bersosialisasi dengan banyak orang Bu, dan bisa berada di tempat yang banyak orang. Oke, baik, karena di sini adik susah untuk bersosialisasi ya, saya tanggapnya begitu. Seberapa pentingkah tujuan ini untuk ingin adik capai? Menurut saya ini penting sekali Bu, karena ini lumayan menghambat aktivitas saya dalam melaksanakan studi Bu. Oke, jika saya umpamakan dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu tidak penting, angka 5 itu tidak terlalu penting, kemudian angka 10 itu sangat-sangat penting, kira-kira ada itu di angka keberapa? 9 Bu. Baiklah, karena itu sangat penting ya, karena sangat penting karena di angka 9. Seperti bagaimana harapan yang untuk kesuksesan tujuan harapannya adik Bu? Yang saya harapkan nantinya setelah coaching ini Bu, saya nanti bisa lebih percaya diri atau lebih tidak merasa cemas lagi pada saat berada di kerumunan atau sedang bersosialisasi dengan orang banyak Bu. Oke, baiklah. Kira-kira apa peluang yang bisa membuat adik ini berhasil untuk mencapai tujuannya adik? Sebenarnya seperti ini Bu. Biasanya kalau misalnya saya berada di satu kegiatan atau di kerumunan itu sendiri, saya akan merasa cemas. Tapi kalau saya memiliki teman, ya ada teman yang menemani pada saat kegiatan, di saat saya berada atau sedang bersosialisasi, biasanya kecemasan saya itu berkurang Bu. Oke. Apakah ada peluang-peluang lain yang membuat adik akan berhasil untuk mencapai tujuan itu? Tadi seperti yang saya bilang tadi Bu, kalau saya punya teman, saya biasanya kecemasannya itu berkurang. Jadi biasanya teman-teman saya itu mengajak saya untuk selalu atau menjadi support system untuk saya bisa bersosialisasi. Oh iya, kan itu tadi adalah peluang untuk adik bisa mencapai tujuannya itu. Kira-kira hambatan apa yang adik terkendala agar bisa mencapai tujuan itu? Hambatannya itu salah satunya karena saya masih sulit menangani kepanikan itu. Hambatannya yang kedua mungkin karena teman saya itu sedikit. Jadi ketika ada kegiatan yang tidak melibatkan mereka,
di situ saya akan mengalami kesulitan kembali untuk bersosialisasi. Oke. Jadi adik ini harus punya teman akrab begitu ya, kemudian harus teman akrab sekali, terus turun di kegiatan, baru adik itu bisa untuk lebih merasa nyaman begitu ya. Oke. Apakah ada hambatan lain yang adik alami? Ada Bu, yang biasanya kalau teman akrab saya tidak ikut kegiatan, jadi saya juga tidak akan mengikuti kegiatan itu. Oke. Sosialisasi. Oke. Apa solusi yang adik tawarkan untuk bisa mencapai tujuannya adik ini? Solusinya itu yang pertama, saya mungkin harus lebih sering mengikuti menerima ajakan dari teman-teman saya ketika diajak untuk mengikuti kegiatan. Untuk solusi yang kedua, mungkin saya bisa menerima saran-saran dari teman-teman dan lebih bisa melawan rasa takut saya apabila sedang berada di kerumunan atau sedang bersosialisasi dengan orang lain. Tadi di sini ada menyebutkan ada 3 solusi yang ada tawarkan. Yang pertama itu mengikuti kegiatan, yang kedua menerima saran-saran dari orang lain, yang ketiga itu melawan rasa takutnya adik sendiri. Manakah dari ketiga yang adik sebutkan solusi ini yang menjadi prioritas untuk adik laksanakan nantinya? Menurut saya semuanya penting Bu, harus dilaksanakan bersama-sama semua. Ada sangat luar biasa ya, karena ingin mengikuti langsung ketiga saran yang adik sebutkan tadi sendiri. Terus kira-kira kapan adik akan menerapkan hal ini? Mungkin saya harus bertanya ke teman-teman saya apakah ada kegiatan lain yang apakah ada kegiatan kampus nanti yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Bu. Oke, dalam waktu dekat ini kira-kira berapa lama waktunya itu? Mungkin ada 1 mingguan lebih. Kemarin ada info untuk seminar Bu, dilaksanakan 3 hari ke depan. Mungkin di 3 hari ke depan itu saya akan mencoba menerapkan. Nah sekarang apa yang menjamin adik akan melakukan ketiga solusi ini? Menjamin ke ibu? Jaminannya Bu, kalau misalnya nanti saya jadi mengikuti kegiatan ini Bu, saya akan menginformasikannya ke ibu lewat WhatsApp seperti yang selalu kita gunakan untuk komunikasi Bu, dan mungkin saya akan mengirim foto pelaksanaan kegiatan tersebut Bu. Oke, baik sekali. Dari kita coaching tadi ini, apa yang adik simpulkan dari keseluruhannya? Yang saya simpulkan itu selama coaching ini saya bisa mengungkapkan masalah yang saya rasakan, kemudian bisa menelaah hambatan apa yang saya alami dan mencari solusi terkait masalah tersebut. Oke, adik sudah menyimpulkan tentang coaching kita hari ini. Apa yang adik rasakan? Yang saya rasakan mungkin ketakutan saya mulai teratasi karena saya sudah bisa memikirkan solusi apa nanti yang bisa saya lakukan ketika berada di kerumunan atau sedang melakukan sosialisasi, sedang bersosialisasi. Oke, bagus sekali ya progresnya adik. Kira-kira cukup sampai segini coaching kita hari ini. Apakah ada waktu kesempatan untuk kita coaching ke depannya lagi, Dek? Boleh Bu. Oke, adik tentukan kapan waktunya begitu. Apakah ini nanti dilaksanakan sebelum saya mengikuti kegiatan atau setelahnya Bu? Setelah adik mengikuti kegiatan ini supaya saya bisa tahu sampai sejauh mana progresnya adik.
Hari Minggu boleh Bu, Oh, hari Minggu. Jam untuk jamnya? jam seperti sekarang Bu. Oke, baiklah. Nanti kita akan bertemu hari Minggu di 2 minggu kemudian pada jam 8 ini. Oke, terima kasih ya Dek untuk bincang-bincangnya hari ini. Semoga progresnya ke depannya Adek bisa sukses. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dek. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Ya, sesuai kontrak kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan bertemu di sini, di tempat ini, di waktu ini untuk melakukan coaching. Dan hari ini kita akan melakukan coaching itu sama dengan seperti sebelumnya, yaitu kurang lebih 20 menit. Apakah adik bersedia? Iya, bersedia Bu. Ya. Bolehkah adik ceritakan kembali atau sebutkan kembali apa tujuan atau goals yang ingin adik capai? Goals atau tujuan yang ingin saya capai yaitu Bu, saya berharap bisa bersosialisasi atau mengikuti kegiatan dengan orang banyak Bu. Itu yang saya harapkan Bu. Oh iya, sama ya seperti sebelumnya. Ya. Dengan apa yang ingin adik capai. Oke. Selanjutnya, apa sudah ada perubahan atau progres yang adik lakukan? Untuk perubahannya mungkin belum terlalu signifikan ya Bu, karena tapi yang apa yang saya lakukan yaitu saya seperti janji saya kemarin, saya sudah mencoba mengikuti kegiatan kampus, salah satu kegiatan kampus, dan sudah mencoba bersosialisasi dengan orang banyak Bu. Oke. Di bersosialisasi adik ini selama berapa lama adik bersosialisasi? Kemarin itu Bu, untuk kegiatannya kan berlangsung selama 2 hari. Jadi selama 2 hari itu saya mengikuti dari awal sampai akhir Bu. Oke. Apakah sudah ini yang adik capai sudah sejauh mana pencapaiannya adik? Apakah sudah maksimalkah menurut adik? Untuk pencapaian itu sendiri Bu, kan masalah utama saya itu saya suka cemas ya Bu, Ya. di keramaian apabila bersosialisasi dengan banyak orang. Mungkin baru berapa persen ya Bu? Kalau saya utarakan dari skala 1 kembali ke skala 10, adik sudah berada di tahap yang keberapa? Mungkin sudah di skala 6 Bu, karena ya sudah di skala 6. Berarti sudah ada peningkatan ya Bu, itu sudah tidak terlalu menjadi prioritas utama lagi yang ingin adik capai, tapi tetap harus dicapai. Iya, ya Bu, kurang lebih seperti itu, karena saya sebenarnya sudah berani, sudah bisa mengikuti kegiatan itu selama 2 hari. Cuma masih ada kekurangan sih Bu, maksudnya saya masih belum merasa terlalu bisa bersosialisasi dengan orang banyak Bu. Ya. Di sini adik merasa masih cemas ya ketika banyak orang. Iya. Seperti sejauh ini apa kira-kira yang menurut setelah kita melakukan coaching sebelumnya kan adik sudah menjelaskan hambatannya. Terus dalam hal ini yang 2 hari itu apa yang hambatan adik rasakan? Yang paling saya rasakan itu Bu, masih tentang kecemasan Bu, karena sebenarnya kegiatan ini saya kan kemarin minta rekomendasinya dari teman Bu, tapi pada saat
kegiatan yang dilaksanakan saya tidak bersama teman itu, saya mengikutinya sendiri Bu. Jadi untuk kecemasannya ya masih ya lumayan. Ya, tapi sudah ada perkembangannya karena di sini Ade itu kan seharusnya dengan teman akrabnya, tapi ini sudah mulai bisa ketika sendiri turun di organisasi kegiatan itu, ada sudah ada perubahan ya. Ya, Oke. sudah berani turun walaupun masih takut. Oh iya, itu sudah sangat perubahan yang luar biasa, Dek. Selanjutnya kira-kira apa peluang yang bisa Adek lakukan untuk kedepannya ini agar lebih mencapai ke tujuannya Adek ini untuk bisa lebih bersosialisasi? Mungkin Bu tidak secara cepat ya mungkin Bu, tapi saya mungkin bisa mencoba untuk lebih sering lagi Bu mengikuti kegiatan seperti yang kemarin, mencoba mengikuti kegiatan baik itu ada maupun tidak ada teman akrab yang ikut dalam kegiatan tersebut Bu. Mungkin intensitasnya lebih ditambah lagi. Oke, di sini itu termasuk ke solusi, tapi sebagai peluang juga ya Dek, karena di mana Adek memberanikan di peluangnya, ketika ada kegiatan Adek akan ikut, kemudian untuk solusinya sendiri Adek juga tetap ikut dalam kegiatan itu meskipun Adek merasa cemas ya. Ya Bu, seperti itu kurang lebih. Saya akan tetap ikut nanti di kegiatan itu, mencoba ikut walaupun mungkin tanpa teman seperti itu. Apa tidak ada yang lain yang bisa Adek lakukan selain itu? Sepertinya untuk sementara itu saja Bu, karena saya memang masih belum bisa langsung, karena berkaitan dengan kecemasan, jadi mungkin belum bisa langsung banyak yang dikerjakan ya Bu. Saya mencoba satu-satu dulu, kalau boleh saya ingin yang penting saya berani dulu berada di lingkungan yang asing atau berada di bersosialisasi dengan orang banyak. Lebih sering lagi saya turun untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu Bu. Mungkin ya. Sebaiknya memang harusnya seperti itu ya Dek. Adek itu harus lebih sering-sering berkomunikasi dengan orang yang banyak agar kecemasannya berkurang. Di sini apa selanjutnya jaminan ke saya bahwa Adek ingin melakukan hal tersebut? Untuk jaminannya mungkin masih sama ya Bu. Ini kan sudah mau masuk ini tahun ajaran baru ya. Jadi mungkin akan ada banyak kegiatan kampus. Mungkin nanti sama seperti sebelumnya Bu, saya ketika saya mengikuti kegiatan, saya akan mengirimkan kembali ke Ibu melalui WA untuk pelaporannya bahwa saya mengikuti kegiatan ini. Oke, jaminannya Adek ke saya itu Adek akan mengikuti kegiatan karena akan ada kegiatan tambahan nanti di kampus. Adek akan mengirim buktinya ke saya ya, seperti itu. Oke, Adek, ini kita proses coaching tadi ini, apa yang Adek bisa simpulkan dari hasil kita ini? Yang bisa saya simpulkan yaitu Bu, terkait masalah yang saya hadapi, yaitu kecenderungan saya untuk merasa cemas ketika berada di lingkungan yang asing atau bersosialisasi dengan orang banyak Bu. Mungkin saat ini sudah berada di skala 6. Saya sudah bisa mencoba turun ke bersosialisasi dengan orang banyak, walaupun masih ada kecemasan yang saya rasakan, tapi saya sudah berusaha mencoba untuk turun mengikuti kegiatan seperti yang
saya sampaikan minggu lalu. Dan selanjutnya mungkin Bu, saya untuk solusi terkait masalah yang saya hadapi ini mungkin saya akan meningkatkan lagi dan lagi untuk turun bersosialisasi dengan orang banyak. Seperti itu. Luar biasa ya. Adik sudah bisa mengetahui progres-progresnya adik itu sendiri. Terus perasaannya adik sekarang bagaimana? Alhamdulillah ya Bu, walaupun masih ada sedikit canggung dan sedikit cemas, tapi setidaknya saya sudah merasa oh ya ternyata saya mampu Ya, untuk berada di lingkungan yang asing atau bersosialisasi dengan orang banyak Bu. Oh iya. Karena kan ini kedepannya adik sudah mempunyai banyak kegiatan kampus. Apakah kita masih bisa untuk melakukan hal yang sama seperti kita lakukan sekarang ini, Dek? Mungkin Bu, karena saya juga tidak bisa menjanjikan nanti Bu, kalau melihat progres saya selama 1 minggu ini Bu, kayaknya saya rasa cukup sampai di sini Bu untuk coachingnya, untuk kegiatan ini, karena ya mungkin seperti itu saja Bu. Ada juga sudah mempunyai progres yang lumayan besar ya. Tadinya tidak bisa untuk berada di kerumunan banyak, adik sudah mulai bisa. Terus tadinya adik tidak bisa untuk tidak ketergantungan sama temannya, teman akrabnya, sekarang sudah bisa turun sendiri. Itu sih sudah lumayan sangat tinggi progresnya ya. Mungkin cukup sekian perbicaraan kita hari ini. Semoga ada kedepannya sukses terus, sehat terus, bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Suatu bisa nanti jadi pemimpin. Amin. Oke, baik buat terima kasih. Adek terima kasih ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.